kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Revolusi Amerika. Sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Al-Qadir. Nama saya Kania Busna Fitnayat. Nama saya Zara Zareta Naura. Nama saya Silvina. Yang pertama ada pemikiran yang melatar belakangi Revolusi Amerika terkait pajak tinggi mencakup keyakinan bahwa koloni berhak menentukan pajak yang mereka bayar. Mereka merasa pajak yang dikenakan Inggris tidak adil karena tidak ada perwakilan di parlemen. Beban ekonomi dari pajak seperti pajak stamp dan pajak teh juga menjadi masalah. Ditambah dengan pengaruh ideologi kebebasan yang menekankan hak individu, krisis keuangan Inggris setelah perang 7 tahun mendorong penetapan pajak yang dianggap sebagai eksploitasi. Yang kedua ada pemikiran yang melatar belakangi beban ekonomi dari pajak seperti pajak stamp dan pajak teh juga menjadi masalah. Ditambah dengan pengaruh ideologi kebebasan yang menekankan hak individu, krisis keuangan Inggris setelah perang 7 tahun mendorong penetapan pajak yang dianggap sebagai eksploitasi. Terus juga ada pemikiran yang melatar belakangi. Selain itu merasa identitas Amerika yang berbeda dari Inggris didorong oleh aksi kolektif melalui organisasi seperti Sons of Liberty. Semua ini memperkuat keinginan untuk menuntut kemerdekaan. Pemikirannya melatar belakangi Boston Tea Party berfokus pada penolakan terhadap pajak yang dianggap tidak adil dan tanpa perwakilan. Kolonis marah terhadap undang-undang teh yang memberikan monopoli kepada East India Company, sehingga mereka merasa hak mereka dihilangkan. Aksi ini juga mencerminkan semangat perlawanan terhadap otoritas Inggris dan memperkuat identitas koloni sebagai entitas yang merdeka. Boston Tea Party menjadi simbol penolakan terhadap tirani dan dorongan untuk kemerdekaan. Selanjutnya ada masa revolusi. Proses revolusi Amerika dimulai pada akhir 1760-an dan berlangsung hingga 1783. Ketegangan awal muncul setelah Perang Prancis dan India ketika Inggris mengenakan pajak baru untuk membayar utang, menyebabkan kemarahan kolonis yang merasa tidak terwakili. Aksi protes termasuk pembentukan organisasi seperti Sons of Liberty dan boikot barang Inggris semakin meluas. Kemudian Boston Tea Party pada 1773 menjadi puncak protes terhadap undang-undang teh, di mana kolonis menghancurkan muatan teh di pelabuhan Boston. Sebagai respon, Kongres Kontinental pertama berkumpul pada 1774, diikuti oleh Kongres kedua yang memutuskan untuk berperang. Kemudian perang kemerdekaan dimulai dengan pertempuran Lexington dan Concord. Koloni membentuk angkatan bersenjata dan mendapatkan dukungan internasional, terutama dari Perancis. Pada 4 Juli 1776, Deklarasi Kemerdekaan dikeluarkan, menyatakan hak-hak asasi manusia dan alasan pemisahan dari Inggris. Lalu kemenangan Yorktown pada 1781 menjadi titik balik, diikuti dengan perjanjian damai yang mengakui kemerdekaan Amerika Serikat pada 1783. Proses ini menandai transisi dari koloni menjadi negara berdaulat dengan nilai-nilai demokrasi baru. Pengaruh revolusi Amerika berpengaruh besar terhadap perkembangan sistem demokrasi saat ini. Prinsip-prinsip dalam deklarasi kemerdekaan seperti hak asasi manusia dan pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat menjadi dasar banyak konstitusi di seluruh dunia. Kemudian konsep pemisahan kekuasaan menginspirasi struktur pemerintahan yang mencegah konsentrasi kekuasaan. Selain itu, semangat partisipasi warga mendorong gerakan demokratis global. Sementara perlawanan terhadap tirani menjadi model bagi gerakan kemerdekaan di berbagai negara. Revolusi Amerika berpengaruh besar terhadap penegakan hak asasi manusia saat ini. Prinsip-prinsip dalam deklarasi kemerdekaan seperti hak untuk hidup dan kebebasan,
menjadi landasan bagi banyak dokumen hak asasi manusia global, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Semangat perlawanan terhadap penindasan dari revolusi ini terus menginspirasi gerakan sosial di berbagai negara, mendorong perjuangan untuk keadilan dan kebebasan. Kemudian di sini ada tokoh-tokoh revolusinya. Kita akan menjelaskan sedikit tentang tokohnya. Yang pertama ada Paulo Freire, adalah pahlawan nasional Amerika yang biasanya dikenal bukan karena dia berjuang dengan senjata, tetapi karena jasanya untuk memberitahu kedatangan pasukan Inggris lewat kode tertentu. Kode tersebut adalah in by sea, one in by land. Artinya dua pelita akan digantungkan di menara bel, face north, kalau pasukan Inggris datang melalui Charles River ke Cambridge, atau menggantung sebuah pelita kalau pasukan Inggris datang lewat darat melalui Boston Neck. Pada 18 April 1775, Paul Revere mengendarai kudanya bertugas menuju kota Lexington sesudah diantarkan oleh dua orang kawanannya. Memakai perahu pada malam hari menghindari pasukan Inggris yang memasuki perairan Boston. Tugas Paul Revere adalah untuk memberitahu dua orang patriot lainnya, John Hancock dan Samuel Adams, supaya bersiap menghadapi sebuah pasukan Inggris. Selanjutnya ada Samuel Adams. Beliau adalah seorang negarawan, filsuf politik, dan salah satu bapak pendiri Amerika Serikat. Sebagai seorang politikus di Massachusetts, Adams adalah salah satu pemimpin pergerakan yang melancarkan revolusi Amerika dan merupakan salah satu perancang prinsip-prinsip republikanisme yang membentuk budaya politik Amerika Serikat. Samuel Adams adalah salah satu pemimpin revolusioner Boston yang paling terkemuka. Dia dikenal karena kemampuannya memanfaatkan kemarahan rakyat terhadap kewenangan parlemen untuk mengenakan pajak pada koloni-koloni dengan cara yang produktif. Perannya dalam asal-usul perang kemerdekaan Amerika tidak dapat diremehkan. Perspektifnya yang unik dan kemampuannya untuk menggalang dukungan rakyat merupakan hal yang penting dalam keberhasilan Boston Tea Party. Selanjutnya ada Thomas Jefferson, adalah Presiden Amerika yang ketiga dengan masa jabatan dari tahun 1801 hingga 1809. Ia juga seorang pencetus Deklarasi Kemerdekaan tahun 1776 dan Bapak Pendiri Amerika Serikat. Selanjutnya ada George Washington, adalah seorang bapak pendiri Amerika, perwira militer dan politisi yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pertama dari tahun 1789 hingga 1797. Ditunjuk oleh Kongres Kontinental kedua sebagai Komandan Angkatan Bersenjata Kontinental pada tahun 1775. Washington, pemimpin patriot, meraih kemenangan dalam Perang Revolusi Amerika dan kemudian menjabat sebagai Presiden Konvensi Konstitusional pada tahun 1787 yang menyusun Konstitusi Amerika Serikat saat ini. Washington kemudian dikenal sebagai Bapak Negaranya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.